Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit ya tentang pengalaman tentang kita. Jadi pagi hari ini kita akan membahas ya teman-teman tentang minyak pelet ya. Nggak paham cara menggunakannya ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan jelaskan semuanya tentang minyak pelet ataupun penglaris ya teman-teman. Berhubung pagi ini juga cuacanya agak sedikit hujan ya, mendung di sini ya, mungkin teman-teman penasaran bagaimana minyak apa. Oke, ikuti terus di channelnya Gerbang Gaib Kalimantan. Nah, jadi teman-teman, nah sini saya sudah punya 4 buah ya teman-teman, punya 4 buah 4 botol ya di sini, tapi sebagian saja yang saya botoli. Nah ini teman-teman, ini yang sering ditanyakan para teman-teman semua ya. Nah jadi sini saya akan jelaskan teman-teman, ini adalah minyak pelet ya, minyak pelet, dan ada juga minyak penglaris ya. Nah, tapi ini adalah minyak pelet teman-teman, jadi bentuknya seperti ini yang sudah saya botoli. Nah jadi teman-teman, penggunaannya ini sangat sederhana aja teman-teman. Banyak yang bertanya bingung dan juga bingung menggunakannya. Jadi ini teman-teman, cara menggunakannya sangat sederhana. Nah, saya akan beri contoh ya di sini. Caranya. Jadi caranya simpel saja menggunakan. Ketika Anda ingin menggunakan, kita harus punya tujuan ya. Tapi untuk posisi pemakai, jika punya tujuan, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, begini caranya. Jika kita ada yang kita tuju atau yang ada yang kita target ya. Nah, ini sudah kita buka. Caranya seperti ini teman-teman. Nah, kalau ada tujuan, kita poles saja di sini. Nah, seperti ini. Nah, cukup ini saja yang dipoles. Ini sudah ada minyaknya. Nah, itu sudah kelihatan ya, sudah ada minyak. Dipoles seperti itu saja. Nah, lalu kita sebutkan siapa yang kita tuju dan siapa namanya kita tuju. Nah, lalu cukup ditiupkan di sini teman-teman. Jadi sebelum kita poleskan, kita tiup dulu di sini. Kalau memang ada tujuan, kita sebut namanya dan kita tiupkan di situ. Sebanyak 3 kali ya. Tetapi kalau tidak ada tujuan, ya bebas saja, tidak boleh, tidak apa-apa. Maksudnya langsung dipoles ke alis atau apa gitu ya. Alis, telapak tangan, atau ke baju juga bisa. Nah, namun jika ingin mencampurkan dengan parfum, ya contohnya seperti ini tadi teman-teman. Begitu sudah diambil, dipoles di sini ya, dipoles di telapak tangan sini, baru semprotkan parfum di sini. Telapak tangan ini kan dia akan menyampur, apalagi parfum untuk baju ya teman-teman. Nah, disemprotkan di situ, baru kita gosokkan seperti ini teman. Nah, poleskan seperti itu ya. Nah, itu lalu kita sapukan di baju atau di lengan-lengan kita, pokoknya di baju yang kita kenakan lah, seperti itu teman-teman. Nah, tapi untuk teman-temanku semua, sebetulnya minyak ini tergantung dari kita saja, dari kita yang memakai atau kita yang menggunakan ya. Karena minyak pelet ini fungsinya juga banyak teman-teman. Jadi cara penggunaannya seperti itu. Dan di sini kenapa saya buat video ini, karena banyak sekali teman-teman semua yang sudah ngambil minyak ini ya, tetapi cara menggunakannya bingung. Nah, jadi saya di sini saya jelaskan bagaimana caranya, penggunaannya, atau istilahnya
ada yang mau dituju atau tidak ya. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman, seperti yang saya sudah bilang tadi dan sudah praktekkan tadi. Nah, jadi ini bukan hanya sekedar minyak pelet aja teman-teman, tapi juga untuk apa ya, membuka ya, kalau bilang orang peribahasanya itu perjekian lah, seperti itu teman-teman. Jadi sangat banyak sekali penggunaannya. Nah, dan juga untuk teman-teman yang sudah punya minyak dari saya ya, seperti ini. Nah, itu cara gunakannya seperti itu teman-teman. Jadi tergantung kitanya aja lagi yang bawa gitu loh. Dan juga ini teman-teman, pantangannya satu, ketika kita menggunakan, walaupun itu untuk bertatap muka atau secara langsung ya, tapi ini intinya sih untuk ketemu ya, langsung ketemu. Jadi teman-teman, cara penggunaannya, ketika kita menggunakan, kita juga harus seumpama kita ada yang kita tuju ya gitu, kita ada yang kita tuju. Nah, ya kita harus apa ya, harus ngomong gitu loh, maksudnya ya basa-basi lah, kata orang itu ya, kasarannya basa-basi, selamat pagi mbak, atau permisi mbak, saya mau lewat, atau permisi mbak, begini saya ada keperluan ini, atau pokoknya harus apalah seperti itu. Nah, jadi ketika Anda sudah berhadapan dengan yang Anda tuju, makanya saya sarankan jangan sekali-sekali ketika Anda memakainya di alis ya, ketika memakainya di alis jangan sampai Anda tertunduk gitu loh. Jadi usahakan lawan kita yang harus tertunduk duluan. Jika dia tertunduk, nah itulah berarti si target tadi sudah kena ya. Nah, setelah itu kalau kita mau nunduk atau apa bebas ya, tetapi sebelum lawannya belum tertunduk, jangan sekali kita nunduk. Karena apa? Karena kita sendiri nanti yang kena gitu loh. Maka reaksinya ini akan kembali ke kita sendiri, ibarat itu senjata makan tuan gitu ya, gitu teman-teman. Mungkin paham ya, senjata makan tuan. Dan ini teman-teman, minyak ini memang saya punya sendiri, dan ini juga warisan ya, warisan dari orang tua yang saya lestarikan. Ini adalah minyak pelet asli ya ini. Dan juga banyak juga sih yang bertanya katanya, minyaknya asli ya. Jadi istilahnya teman-teman, ini minyak memang asli teman-teman, memang minyak asli gitu. Jadi banyak sekali komentar-komentar yang bilang asli kah. Nah, kecuali kalau dalam botol ini saya isi pasir, saya bilang minyak, nah itu baru palsu teman-teman. Tapi ini adalah minyak. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri, di dalamnya ada jarum juga, ada jarum dan ada macam-macam ya ramuannya. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin sudah jelas ya cara menggunakannya. Dan pantangannya juga teman-teman, ini pantangannya satu, ketika menggunakan tidak boleh melewat di bawah jemuran ya ketika memakai. Dan yang kedua, tidak boleh dibawa ke kuburan ataupun ke tempat orang yang meninggal ya, atau kematian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tidak boleh dibawa masuk ke bawah kolong teman-teman, bawah kolong, maksudnya bawah kolong rumah lah, itu nggak boleh ya, pantangan sekali gitu. Jadi itu saja teman-teman kegunaan ya. Dan lagi kegunaannya ini sebenarnya banyak teman-teman. Minyak ini bukan hanya sekedar minyak pelet, tapi ini sudah minyak yang sudah saya campur ya. Di sini ada minyak pelet, ada minyak penglaris, ada untuk awet muda juga ada. Jadi 3 macam teman-teman ini yang baru ya, 3 macam. Jadi semua ada juga yang khusus pelet aja ada juga yang, jadi tergantung sih. Setiap botol ini ada yang hanya pelet aja, ada juga yang hanya untuk penglaris juga ada. Jadi hanya, tapi kalau yang ini campur semua. Oke.
teman-teman mungkin sudah jelas ya cara menggunakannya dari saya. Nah, di sini saya buat videonya, mungkin teman-teman nanti bisa nyimak, bisa paham ya maksudnya. Jadi pantangannya juga sudah ada, saya sebutkan tadi, tidak boleh dibawa ke kuburan, ke orang meninggal, tidak boleh melewati di bawah jemuran, dan juga tidak boleh masuk di bawah kolong rumah. Cara penggunaannya sangat gampang teman-teman. Ini minyak tinggal pakai aja, bisa dipoles di tangan, di alis atau di rambut ya. Kalau di rambut juga sama seperti tadi, dipoleskan di tangan gini saja, ditaruh di telapak tangan sini. Ketika ingin mencampurkan, menambahkan parfum, boleh cari seperti tadi, dipoles di tangan, baru semprot dengan parfum. Kan sekarang banyak parfum yang semprot ya. Nah, bisa Anda semprotkan di parfum, red gitu, baru Anda gosok-gosok, sapukan di baju ya, di baju atau di celana, terserah deh, di badan juga bisa. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara penggunaannya. Dan juga ketika kita menggunakan minyak ini, ketika berhadapan atau bertatap mata langsung ya, nah itu tidak boleh, kita harus kita menunduk ketika kita memandang. Jadi harus kita memandang, tidak boleh sampai kita yang tertunduk gitu. Jadi itu saja teman-teman pantangannya. Jika kalian yakin dan kalian bawa ke jalan yang benar, maka minyak ini, karena minyak ini juga punya perasaan, bisa tahu gitu yang megang dia orang baik atau orang jahat gitu loh. Jika orang yang megang minyak ini tujuannya jelek ataupun tidak bagus ya, tujuannya niatnya jelek, dia tidak akan mau keluar reaksinya teman-teman, karena dia juga paham, dia bisa membaca watak siapa yang megang dia, siapa juga yang menjalankan dia, yang miara dia gitu. Jadi dia tahu, karena ini jalurnya jalur kanan, bukan jalur kiri. Jadi ketika kita megang ini, kita bawa pikiran kita harus tenang ya. Satu, itu yang tenang. Yang kedua lagi, kita tidak boleh juga berbuat, misalnya timbullah pikiran buruk atau apa gitu ya terhadap target. Nah, itu teman-teman syaratnya itu. Jika kita timbul pikiran buruk atau jahat atau ada niat buruk, minyak ini tidak akan mau bereaksi. Itu saran saya dari saya. Jadi jalurnya ini ada jalur kanan, dan dia tidak mau dibawa dalam kejahatan. Itu saja teman-teman ya. Mungkin ini aja yang saya bisa jelaskan ya di pagi hari ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman itu saja yang saya dapat sampaikan di pagi hari ini ya. Semoga bisa dipahami, dan tadi sudah jelas ya, saya sudah jelaskan semua tentang penggunaannya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang banyak bertanya atau bingung ya, bisa simak video ini teman-teman. Nah, jadi gimana cara penggunaannya dan bagaimana efeknya atau apanya ya. Jadi mungkin saya sudah jelas. Nah, jadi mungkin itu saja saya dapat sampaikan di pagi hari ini. Untuk teman-teman semua, salam misteri, salam sukses semua untuk sahabat-sahabatku yang jauh-jauh di sana ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel saya, dan mungkin saya akan akhiri aja sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.